Ingat loh, jabatan Gibran itu sebagai wakil presiden, bukan lagi wakil gubernur atau yang lain. Lah pemahamannya itu di-upgrade itu loh. Ingat kan omongannya Gibran tentang tidak ada visi selain visi presiden. Oh, ini dicatat ini. Tapi sebelum saya ngonten hari ini yang akan saya bahas, Om Begawan hanya pengen mengingatkan ini. Jangan lupa ya, besok malam nonton pertandingan bola. Timnas kita akan lawan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga penyisihan buat Piala Dunia 2026. Nah ini sayangnya ini, Miss Hilgers itu salah satu pemain naturalisasi kita yang harganya paling mahal, tidak dilepas klubnya itu, yaitu Fan Club 20. Sebab untuk pemulihan cedera itu. Tapi bukan Garuda kalau faktor itu bikin ngeper. Terus takut, terus pesimis. Dan tunjukkan bangsa kita bangsa yang besar. Lawan siapapun pasti dihajar. Garuda. Ya kita doakanlah semoga menang tuh. Nah di hari Rabu malam ini Om Begawan pengen ngupas soal yang sebenarnya baru kemarin tak kupas itu, yakni soal Gibran melonceng kanal lapor Mas Wapres. Lah kok kayaknya itu gak koordinasi sama presiden dulu ini kalau mau bikin program ginian ini. Ini melanggar visi misi presiden ini. Lah analisis ini berasal dari jawaban Pak Pratikno, itu Menko PMK. Yang ditanya wartawan, apakah layanan ini sudah sepengetahuan Pak Presiden belum? Ya pengen ngerti jawaban mantan Menseknek periode Pak Jokowi ini apa? Ya, sian ini. Persis kayak juragane caranya jawab. Dia bilang gini ya, lah kok tanya saya? Ini piye tuh iki? Lah kok jawabannya seperti gitu? Ini menteri loh ini. Kan kita jadi mikir ini. Wajar dong wartawan nanya. Lo mau bagaimanapun sebagai menteri koordinator sekaligus mantan Mensesnek lo itu. Lo bisa juga kan mentornya Wapres. Pasti ngerti lah kanal pengaduan lapor Mas Wapres itu sudah izin sama presiden atau belum. Harusnya kan paham. Oh ditanya, oh tanya saya ini piye. Lah wartawan nanya bekas rektor UGM itu kan sebab kemarin itu Wapres kan nengok aktivitas di posko itu. Mbak buka dialog sama wartawan tapi, alasannya apa saya nggak tahu. Apa takut bicara atau gimana? Buat dinek kleru apa gimana, salah ngomong. Nah itu ditegur sama Mayor Teddy, oh belai sampai ditegur di WA sama Mayor Teddy kan cilokol. Nah wartawan takon atau wartawan tuh nanya, terus mau dilempar di jajaran staf ahli di Istana Wapres. Lah malah dikira gak iso jawab, nanti kayak awal menjabat ditakoni wartawan, Wamen Perhubungan yang disuruh ngejawab dikasih mic gitu kan, ini jadi lucu ini. Nah soal pembukaan pengaduan lapor Mas Wapres ini kudu jeli nih dan pas penempatannya. Ini bisa berkonsekuensi atas banyak hal. Meski jabatan seorang wakil presiden itu punya wewenang, tanggung jawab atau tugas pokok dan serta fungsi yang diembannya sebagai wakil presiden, Gibran tetap nggak bisa sembarangan. Tetap jadi bawahnya Pak Prabowo ini. Iyalah. Nah, semua kegiatan yang dijalankan itu paling mungkin loh orang memberitahu pada presidennya. Mumpung presidennya di luar negeri lalu satset buat program sendiri, dikira ben satset dasdes gitu. Iya itu nggak boleh. Lebih baik gak hanya memberitahu, nih minta izin lah. Itu levelnya itu lebih tinggi, nggak bisa mengerjakan visi misinya presiden sakarepe dhewe itu ada aturannya. Atau jangan-jangan ini suruhan. Atau jangan-jangan pengen kesusu jadi presiden. Wah repot ini. Jangan pula merasa posisi dirinya aman-aman saja saat ini dengan terus melakukan program-program tanpa izin presiden ini. Kayak dulu saat jadi wali kota itu, dulu dia mau keliru sefatal apapun, atasannya rawani apa-apa.
Mergo bapaknya masih presiden. Lah saiki kan wis beda, udah beda lah. Bapaknya wis pensiun kok. Presiden itu sekarang Pak Prabowo. Atasanmu itu presiden, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan wis dudu bapaknya. Sehingga ya butuh ngabari lah. Atau minta izin. Nah, menjalankan karepe dhewe itu sesuatu yang luput, keliru, tidak semestinya, ora sak pasen. Durung nek nih di pengaduan itu dong ngomong ke lapor akun Fufu Fafa misalnya ini, dan kelihatannya banyak itu yang menanyakan Fufu Fafa itu milik siapa, tanya sama wakil presiden. Kayak banyak ngumpul tulis di komentar episode ngompol kemarin tuh. Ini piye Jal? Memfollow up-nya itu kayak begitu tuh piye? Jabatan Wapres itu jabatan prestisius loh. Enggak sembarangan. Jabatan yang idealnya menerobos hambatan-hambatan birokrasi. Atau masalah teknis. Jabatan nasional kok kebijakannya level lokal ini. Sakarepe dhewe. Orang naik pangkat ini pola pikirnya ini. Ini harus tidak sembarangan seperti ini. Enggak perlu buka posko pengaduan lah. Tuh masalah di luar banyak bos. Ternak susu yang dihambur-hamburkan karena tidak terserap di industri. Kok peternak susu? Peternak sapi perah susu maksudnya. Nah itu soal Guru Supriyani banyak itu. Judi online, pinjol, game online, wah banyak. Itu masalah itu. Nggak usah menunggu bola masuk, aduan. Itu jemput bola itu. Masalah-masalah yang belara-belara itu. Bantu tuh menteri-menterimu menuntaskan apa yang dihadapi rakyat saat ini. Gak usah aneh-aneh, malah buka pengaduan barang. Apa Ben dikira itu pinter itu. Ben dikira punya program yang bagus. Lah ini gimana ini? Ngasih nomor WA, centangnya satu dok, nggak bisa masuk belas. Lah apa WA-nya di setting, yang bisa ngirim yang nomor kontaknya wis disimpan dulu. Dan pertanyaannya memang pertanyaan yang memang bisa dijawab itu. Orang pertanyaan Fufu Fafa mungkin. Iya toh? Ya enggak boleh begitulah. Nah, jangan rumongso sok jadi pahlawan lah. Apalagi nyari modal buat Pilpres 2029 besok. Masih suwe, masih lama itu. Ya sekarang itu yang perlu diperbaiki, didandani. Yang pertama adalah asline mindsetnya wakil presiden sendiri. Kerangka berpikirnya itu harus jelas dulu. Jangan melompati wewenang presiden. Ini jangan-jangan wis kesusu pengen jadi presiden. Ini saya jadi curiga. Ini tidak menuduh loh ini. Tapi ya satset-satsetnya itu. Ini kan program presiden harusnya ini. Dan selama dia nggak ngerti atau memahami posisinya sekarang sebagai wakil presiden. Hanya awak harus sikil. Hanya popularitasnya yang mau diraih tanpa melihat aturan-aturan. Tapi ya piye meneh lah. Mau dulu MK aja ya ditabrak, MA aja ya digepok. Iya. Ya atau memang tujuannya itu. Ayolah nyambut gawe sih aja lah sebagai wakil presiden, bantu masyarakat. Membantu presiden, wakil itu membantu presiden, bukan golek dhewe. Bukan cari program dewe, bukan membuka program sendiri, ngelompati visi presiden, nggak boleh itu, nggak etis. Golek itu saya buntet-buntet yang kementerian apa kan banyak sekarang. Carikan jalan keluar, solusinya seperti apa? Masalah yang dihadapi rakyat itu akeh banget, banyak. Lah kok pating-peting sing sok jagoan ini membuka pengaduan-pengaduan segala ini. Dan itu kan ranahnya ranah di wilayah DKI Jakarta itu. Tentunya nanti gubernur yang akan menangani. Pasti permasalahan-permasalahan internal wilayah Jakarta. Nggak mungkin dari Papua mau minta pengaduan ke Jakarta. Ini perkara sepele tetapi substantif. Sekelas Wapres itu mestinya ngerti tahu paham pentingnya memberitahu atau izin dulu kepada presiden. Mungkin ini adalah wewenang presiden. Mungkin program pengaduan itu adalah haknya presiden, bukan wakil presiden. Apapun kebijakan negara ini ada di tangan presiden, punya hak prerogatif presiden. Wakil ki mau bantu. Ketika presiden masih bisa obah
masih bisa memberikan kebijakan, wakil presiden menang itu. Tidak boleh. Mengapa harus memberitahu atau minta izin kepada presiden? Lah nek presiden pas ditakoni so jawab. Kalau tidak menjawab kan akhirnya di telikung dari belakang ini. Ini tugas-tugas presiden yang ditelikung dari belakang oleh wakil presiden. Ini saya tidak nuduh, ini masyarakat yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan ngerteni suarane Pak Pratekno tadi, yang saya dengar itu, yang bilang, kok tanya saya? Ini kan gawe Begawan tuh mikir. Jadi Begawan ini jadi mikir. Seolah mengesankan ketidaktahuannya. Lah ini orang ngerti apalagi Pak Prabowo. Apakah membuka layanan lapor Mas Wapres itu sepengetahuan presiden? Ditanya Pak Pratekno aja nggak tahu. Kok tanya saya? Ini kan saya jadi curiga. Lah kalau gitu terbuka dua kemungkinan. Ini bukan tuduhan loh, Begawan tidak nuduh loh. Kemungkinan pertama ini, Wapres ngasih tahu atau minta izin secara langsung, lisan. Sudah diizinkan sama Pak Prabowo. Ya harusnya ngomong loh, Wakil Presiden. Ini sudah izin Pak Prabowo. Gitu. Bicara pas ketemu presiden mungkin. Atau Japri. Nah, kemungkinan kedua, gak koordinasi lebih dulu. Nek bagi Begawan sebagai orang nomor 2 di Indonesia, harus memberi contoh yang baik lah. Cara kerja, SOP kerjanya, tanggung jawabnya sebagai wakil presiden itu apa. Lah ide begini ini, bu niatnya apik. Neng harus melewati prosedur yang baik juga. Negara ini nek pimpinane. Lah prosedur yang baik itu gimana? Ya minta izin atau nembung pada kepala negara yang saat rapat bareng mungkin. Atau pas rapat kabinet itu. Soalnya akan jadi contoh juga itu bagi para menteri, para jajaran pembantu presiden. Melakukan hal yang sama. Ora grusa-grusu mutusi dewe. Penting hati apik, nggak merugikan masyarakat. Di alam masyarakat nggak seperti itu. Atau merasa jika ini demi pemerintahan Joko Prabowo. Desa mawa coro, negara mawa toto mungkin. Ingat loh, yang diurus itu pemerintahan dan rakyat Indonesia. Yang semua ini mesti dikoordinasikan dengan baik. Nah kecuali ini Gibran itu levelnya Pak RT atau cuma ketua relawan atau ketua grup roda ya monggo. Ini orang ngandani Pak RT monggo nggak apa-apa. Nggak perlu izin itu loh. Lah mau bagaimanapun ini. Buka posko pengaduan lapor Mas Wapres itu pakai duit negara. Ya pakai toh. Juga berpotensi tumpang tindih sama tugas institusi lain. Misalnya ini juga presiden sudah punya gagasan mungkin membentuk kelembagaan baru buat hal semacam itu. Hanya belum dimatangkan atau belum direalisasikan. Sebuah niat baik tidak bisa asal dijalankan. Apalagi dalam konteks ngurusi 280 juta warga Indonesia ini. Apa yang dilakukan wakil presiden kita itu? Belum tentu positif loh. Apalagi nek belum pernah jadi bahasan di kabinet ini. Layanan pengaduan macam begitu tuh idealnya hanya efektif bila dikelola oleh pemerintahan kabupaten dan provinsi kota. Maksudnya dijalankan oleh kepala daerah tingkat 2. Sebab kewenangan mayoritas urusan pemerintahan itu ada di tingkat kabupaten kota, bukan di tingkat pusat. Tingkat pusat itu kebijakan. Pengaduan-pengaduan itu lebih efektif di kota, kabupaten, dan provinsi. Ini contoh nih urusan kewenangan pusat, ya ini tentang keamanan negara, ini pusat. Tentang kebijakan fiskal, moneter, politik luar negeri, keagamaan, dan berbagai kebijakan. Ini contoh ini. Lah kemarin ada siswa di Jakarta yang lapor ijazahnya masih ditahan oleh sekolahan. Ngapain wakil presiden ngurusin seperti ini? Ngapain Pak Presiden ngurusin seperti ini? Ngapain kementerian mengurusi ijazah yang ditahan oleh sekolahan? Ini kan cukup bupati, wali kota, atau gubernur berkoordinasi dengan kepala dinas dan kepala sekolah. Ngobrol-ngobrol. Dia mengaku karena hanya punya tunggaan 11 juta. Dia ngomong juga tuh siswa itu soalnya di sekolah di swasta dan mungkin memang sekolah mahal dan dia nggak bisa ngambil jasa. Urusannya apa ini dengan wakil presiden? Ngurusi hal-hal yang kayak gini kan mubazir tuh. Apa ya urusan ijazah begituan diurus sekelas wakil presiden? Atau urusan macam begitu belas nggak bisa dituntaskan di
pemerintah provinsi DKI atau di tingkat wilayah wali kota lah. Seandainya beneran mau diurus, gak akan bisa apa-apa. Nanti wakil presiden ngapain? Akhirnya kan turun juga ke dinas-dinas terkait. Ingat loh, jabatan Gibran itu sebagai wakil presiden, bukan lagi wakil gubernur atau yang lain. Lah pemahamannya itu di-upgrade itu loh. Dinaikkan itu loh. Diluaskan lagi lah. Nek bingung dengan mau ngapain jadi wapres, ini tak ajarin. Kita ngobrol bareng sama pegawai. Ada banyak hal yang bisa jenengan garap tuh. Tak kasih bocoran ini, yang beberapa hal supaya lebih luas pemikirannya. Wapres itu bisa rutin agendakan rapat dengan para Menko misalnya. Minta mereka ngumpulin laporan dari kementerian yang dikoordinasikan. Progres apa yang sudah dijalankan. Wah, Mas Wapres bisa rutin monitoring kinerja para menteri tuh, mewakili Pak Prabowo. Terutama yang kaitannya dengan urusan rakyat. Urusan sosial kemasyarakatan. Ini urusannya Pak Wakil Presiden. Apalagi nanti banyak bencana dan sebagainya. Nah, kan banyak itu yang terkait urusan rakyat. Ya, itu ada Mendikbud, Mensos, ada Menteri Perumahan, Menteri Koperasi, abrek-abrek itu. Lah nek menteri gak langsung berurusan sama rakyat, yaitu misalnya pertanahan, keuangan, perencanaan dan kepala Bappenas dan lainnya ya. Nah, ini penting sekarang ini Wapres harus punya jawaban bagus ini. Saat presiden kembali dari perjalanan luar negeri. Harus ada argumentasi yang jelas. Mengapa Istana Wakil Presiden membuka layanan pengaduan? Atau pulang Solo duluan saja, nanya Bapak, jawabannya gimana nih kalau nanti Pak Prabowo marah. Nah, buktinya Pak Pratikno juga nggak bisa jawab Pak. Sebagai Menko. Nah, ini secara umum memang kemampuan Wakil Presiden ya cuma segitu aja. Tapi ini dia orientasinya itu masih level popularitas. Ben dianggap bukan masalah kemasyarakatan. Nah, ini risiko ini, anak muda sudah ada di tingkat nasional begini risiko ini. Belum matang, kalau buah itu belum matang, belum manis nih. Di karbit. Nah, ini ibarat pemerintah Pak Prabowo ini truk kontainer nih, misalnya truk kontainer. Wis sini abot, supir cadangannya rasa nyetir. Belum punya SIM. Nah, gak ngerti. Nah, terus sana ya akhirnya penggantinya itu wis mangan turu aja. Ini segenah ngalamat ini. Negara kita embuh ini. Ya sudahlah, kita tunggu aja apa yang terjadi ketika nanti Pak Prabowo kundur ke Indonesia. Pesan saya Pak Prabowo harus sehat-sehat untuk memimpin rakyat Indonesia. Salam kawan, salam ngompol. Dadah.